Jurnalisme cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dinar, NIM 50700-1282, kelas Ikom C, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Apa sih jurnalisme cetak itu? Jurnalisme cetak adalah praktik investigasi dan pelaporan peristiwa di surat kabar atau dalam bentuk cetak ke suatu kebinasaan. Tujuan dari jurnalisme cetak adalah untuk memberi informasi kepada audiens yang diinginkan. Jurnalistik cetak menyajikan berita atau informasi dalam bentuk teks, tulisan, dan gambar foto di media cetak. Penulisan berita dalam jurnalisme cetak menggunakan gaya bahasa jurnalistik yang ketat, karena keterbatasan kolom atau halaman. Penggunaan pola piramida terbalik, yaitu mengutamakan fakta terpenting di bagian awal tulisan, menjadi ciri khas berita jurnalisme cetak. Jenis-jenis media cetak terbagi menjadi 5. Yang pertama, surat kabar atau koran. Yang kedua, majalah. Yang ketiga, tabloid. Yang keempat, buletin. Dan yang kelima, buku. Kelebihan media cetak terbagi menjadi 5. Yang pertama, dapat dibaca berkali-kali dengan cara menyimpannya. Yang kedua, dapat membuat orang yang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Yang ketiga, bisa disimpan atau dikolek isi informasinya. Yang keempat, harganya lebih terjangkau maupun dalam distribusinya. Yang kelima, lebih mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks atau rigid. Kekurangan media cetak terbagi menjadi 4. Yang pertama, dari segi waktu, media cetak lambat dalam memberikan informasi, karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi pada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Yang kedua, media cetak hanya dapat berupa tulisan. Yang ketiga, media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Yang keempat, biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat. Syarat-syarat untuk menjadi jurnalis media cetak. Yang pertama, disiplin. Menjadi seorang jurnalis, wajib tepat pada waktunya, selalu siap membagikan sebuah berita yang akan disebarkan. Juga berita tersebut harus dibagikan sedetail mungkin dan harus imbang supaya berita bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dengan meyakini asas praduga tidak bersalah. Juga seorang wartawan wajib menghiraukan tata krama. Setidaknya, wartawan meyakini asas imbangan dan asas verifikasi. Yang kedua, penasaran. Adanya rasa penasaran. Maksud seorang jurnalis harus mempunyai perilaku yang agresif akan informasi-informasi yang belum mencuat. Jurnalis tidak terkonsentrasi pada satu pokok permasalahan saja, tetapi pintar-pintarnya mengejar berita atau informasi yang sedang hangat-hangatnya untuk diperbincangkan di masyarakat. Yang ketiga, inisiatif. Jurnalis wajib mempunyai buah pikiran sendiri tanpa menunggu arahan dari pemimpin untuk meliputi sebuah masalah. Yang keempat, tanggung jawab. Diharuskan mempunyai rasa bertanggung jawab pada berita yang bakal dipublikasikan, supaya tidak terjadinya kesalahpahaman atau ada pihak yang menuntut atas berita. Yang kelima, skill. Produktivitas juga keterampilan. Wartawan hendaklah mengetahui hal-hal saat ini, misalkan dalam bidang ekonomi, politik, kesehatan, olahraga, juga lain sebagainya, walaupun tidak secara keseluruhan. Baik, itulah tadi materi tentang jurnalisme cetak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.